Ya, baik. Jadi Pak Dr. Dani Hilman ini dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, salah satu rekan sejawat saya. Ya, beliau menamatkan S1-nya di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Geologi, ini kakak angkatan saya juga. Jadi memang saling berkait. Pak Dani kemudian S2-nya di Auckland University, New Zealand, dan S3-nya di Caltech, ya, California Institute of Technology di Amerika Serikat. Baik, mungkin tidak berpanjang lebar. Apakah slide-nya akan ditampilkan oleh Pak Dani atau kami tampilkan dari sini, Pak? Saya tampilkan aja. Saya mohon share screen ya. Baik, langsung saja ini untuk mempersingkat waktu. Sudah terlihat ya, Kang Fajar? Halo, Ya, Kang oke, Fajar. udah full screen. Sudah ya, sudah. Oke. Suaranya jelas, gambarnya jelas. Silakan. Baik. Baik, jadi kita sekarang sedang berdiskusi tentang radon untuk deteksi atau untuk sensor gempa bumi ya. Jadi sebelumnya tentu kita harus paham dulu gempa bumi itu apa secara singkat. Karena kalau kita mau bikin perangkap binatang kan kita harus tahu dulu perilaku binatangnya. Binatangnya itu macan, tikus, dan lain-lain. Itu kan perangkapnya beda-beda ya. Jadi untuk sensornya pun, metodenya pun harus spesifik juga. Jadi pada intinya gempa tektonik ya, itu terjadi karena proses elastik deformasi pada batuan. Ada patahan yang melenting akibat ada pergerakan lempeng, kemudian setelah terlampaui coefficient frictionnya dia langsung melenting, itu menjadi gempa begitu ya. Itu jadi merupakan satu siklus. Setiap gempa itu karakteristiknya beda-beda dan setiap event tuh malah beda-beda begitu ya. Jadi pada intinya sangat kompleks gempa itu. Secara teori, kalau deformasi elastik itu murni, kemudian juga sistemnya tertutup, maka siklus gempa itu simple dalam artian magnitudonya atau besarnya selalu sama, kemudian interval time-nya juga selalu sama, sehingga gampang diprediksi. Kalau gempa begitu, gampang sekali ya. Tapi ternyata di alam tidak sesederhana itu, karena ada banyak faktor. Ada interaksi dengan proses alam lain, kemudian antar sumber gempa juga berinteraksi, macam-macam, sehingga lebih kaotik. Nah, ini yang menyebabkan siklus gempa itu menjadi tidak ideal dan susah diprediksi. Dalam prediksi gempa itu bukan hanya waktunya tadi ya, sudah diutarakan oleh Pak Sunarno, tapi menyangkut ada 3 hal, kapan, tapi juga magnitudenya, besarnya berapa, dan juga lokasinya di mana. Jadi banyak penelitiannya banyak ya macamnya, metodenya pun banyak. Perihal mapping sumber gempanya, memetakan sesar aktif itu sudah biasa dilakukan dan kita bisa lakukan. Kemudian juga untuk menakar berapa besar magnitudo atau gempa yang bisa terjadi di berbagai sumber gempa itu pun bisa dilakukan. Tapi waktu memang sangat sulit ya, apalagi kita harus presisi, apalagi tadi dibilang Pak Narno bisa harian gitu ya. Menurut saya sih possible ya. Sensornya pun bisa macam-macam, itu tidak hanya radon, bisa pakai seismometer yang sebetulnya sudah banyak dipasang di Indonesia, sistemnya sudah bagus. Kemudian juga bisa dari continuous GPS yang bisa merekam berbagai pergerakan bumi yang berhubungan dengan gempa dalam hal ini dalam skala sub-milimeter begitu ya. Jadi itu pun sebetulnya bisa dipakai untuk precursor. Jadi di sini ada yang namanya precursor gempa begitu ya. Jadi belajar gempa itu kita bisa mempelajari siklus gempanya, karakteristik gempa, termasuk lokasinya, sumbernya, berapa besar magnitudenya, kemudian juga interval waktunya, walaupun tidak bisa tepat, tapi kita bisa tahu kisarannya berapa, ratusan tahun, 200-300 tahun, 500-600 tahun, atau ribuan tahun, begitu ya. Nah, itulah sebabnya karena kapan waktunya tidak bisa diprediksi secara lebih akurat dengan mempelajari siklus gempa, maka orang mempelajari precursor. Jadi precursor itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi perubahan yang terjadi sebelum ada gempa. Nah, waktu dari terjadinya precursor atau perubahan anomali yang terjadi sebelum terjadi peristiwa gempa itu bisa tergantung dari berapa besar gempanya ya. Kalau kita melihat dari sumber gempa, makin besar gempa yang terjadi, maka waktu prekursornya itu akan makin panjang. Bisa tahunan ya, bukan harian ya kalau magnitudo 8. Tahunan itu sudah terlihat. Kalau magnitudo 7 mungkin bulanan sudah terlihat. Gitu.
mengenai metode tentunya yang harus kita betul-betul pahami adalah tentang sinyal dan noise gitu ya. Jadi tidak semua variasi yang kita amati itu sinyal semua, noise-nya banyak. Baik, ini contoh begitu ya, contoh, bukan contoh, ini begini. Jadi untuk mereview secara umum, karena saya juga bukan ahli dalam radon, jadi saya studi literatur dalam beberapa hari terakhir ini. Secara umum, menurut paper ini masih cukup baru 2019. Walaupun memang radon ini bisa dipakai untuk penelitian earthquake precursor, bisa dipakai, kelihatannya sih tidak ada keraguan dalam masalah itu. Tapi sampai saat ini belum bisa kalau untuk forecast gempa yang akurat begitu ya, apalagi harian, itu belum bisa. Kemudian juga di paper ini juga dibahas kemungkinan kalau ingin lebih baik, radon ini bisa dikombinasikan dengan toron. Toron itu half time-nya lebih cepat. Kalau radon harian 3,8 hari, kalau toron itu menit kalau nggak salah. Dan paper ini juga menganjurkan sebaiknya eksperimen precursor radon ini digabungkan dengan berbagai metode lain begitu ya, karena pada intinya setiap metode itu punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau dikombinasikan maka bisa saling melengkapi begitu. Saya di sini mencoba membuat bagan tentang earthquake forecast dengan radon begini ya, atau bisa juga yang lain, tapi di sini radon lah begitu. Jadi apa yang dibaca oleh sensor mengenai fluktuasi radon itu, sumbernya kan tidak satu ya, tidak hanya sumber gempa saja, tapi bisa juga dari gunung api. Kemudian yang penting tadi Pak Narno sudah sudah ada diskusi juga dengan teman ya, sangat penting untuk memonitor radon dalam waktu yang cukup lama, karena kita harus bisa memisahkan antara noise dengan anomali. Noise ini dalam hal ini kan bisa perubahan radon karena meteorologi ya, perubahan temperatur, pressure, humidity dan sebagainya. Kemudian ada proses lain juga. Kemudian kalau di Jogja kan tidak hanya sumber gempa, ada juga Merapi, sumber vulkanik yang juga bisa memberikan anomali radon. Kemudian sumber gempanya pun tidak satu, ada beberapa macam gitu. Kemudian juga di beberapa paper juga dibahas bahwa dari kejadian gempa-gempa di dunia, tidak semua gempa mengeluarkan radon. Jadi tergantung juga dari kondisi geologinya, yang terutama yang berhubungan dengan keberadaan uranium dan thorium. Jadi kalau tidak ada unsur ini, ya radonnya tidak ada. Begitu ya. Baik, jadi di bagian ini yang ingin kami kemukakan di sini adalah tentunya akan sangat penting dalam penelitian ini untuk membedakan mana background, mana noise. Kemudian kalau kita dapat sinyal pun, sinyal ini harus lebih diperinci lagi. Sumbernya di mana? Apakah sumber gunung api atau sumber gempa bumi? Kemudian juga kalau kita bilang ini sumber gempa bumi, maka sumber gempa bumi yang mana? Banyak juga. Apalagi misalnya kalau radon ini dia bisa sensitif untuk merekam perubahan radon akibat sumber gempa yang dalam radius misalnya ratusan kilometer. Padahal di Indonesia kan dalam ratusan kilometer, bahkan dalam puluhan kilometer saja, sumber gempanya itu banyak, begitu ya. Dan setahu saya, anomali radon tidak bisa menentukan lokasi sumbernya itu di mana. Apalagi untuk menentukan besar gempanya berapa, begitu. Baik, ini contoh lagi. Ini sudah dikemukakan oleh Pak Narno tadi. Ini paper yang lama ya, tahun 95. Jadi sebetulnya penelitian radon dan anomali dari air tanah itu sudah cukup lama. Nah, di sini perhatikan gitu ya. Jadi yang di sebelah ini, yang setelah gempa ini, gempa Kobe tadi ya, setelah gempa ini kan terlihat radonnya rata begitu ya. Jadi kelihatannya nilai background-nya itu ini. Tapi sebelumnya lihat, ini sudah ada kenaikan radon di sini sejak lebih dari setahun begitu ya. Jadi sebetulnya anomali radon itu sudah dimulai lebih dari setahun. Meskipun ketika akan terjadi gempa Kobe, ini ada penaikan yang luar biasa begitu ya. Ini beruntung dalam kasus ini, walaupun hanya satu stasiun, dia anomalinya cukup tajam begitu, sehingga orang bisa tahu akan ada gempa. Ini beberapa hari sampai 2 minggu ini. Jadi setelah ada anomali pun masih 2 minggu baru ada gempa begitu ya, bukan harian ya, bukan harian. Dan perlu diingat bahwa paper ini dibuat setelah kejadian, bukan sebelum.
Itulah sebabnya memang kalau orang yang setengah bergurau ada agak sinis begitu ya, dia bilang bahwa ramalan gempa itu bagus dikemukakan kalau sudah terjadi begitu ya, bukan sebelumnya. Ini contoh lain dari groundwater. Ini bukan dari radon ya, dari groundwater murni. Secara umum kalau kita lihat dari grafik di sini, ini ada defisit air begitu ya, yang berhubungan dengan proses gempa di sini. Ini kasus waktu gempa Wenchuan di Cina tahun 2008. Jadi di sini pun terlihat bahwa precursor period, waktunya terjadi anomali itu bukan harian. Kalau untuk magnitudo 8 bahkan terjadi 4 tahun sebelumnya. 4 tahun sebelumnya, lihat di sini. Jadi ini background-nya radon, groundwater. 4 tahun sebelum kejadian ini ada kenaikan ya, ada anomali begitu ya. Ada anomali. Nah, di sini pun begitu ya. Jadi memang ada satu pengurangan air tanah yang cukup signifikan lah sebelum itu terjadi. Dan ini terjadinya, lihat di sini ya. Bukan harian ini, 1 bulan sebelumnya ada penurunan air tanah. Tapi anomalinya sudah dimulai sejak, kalau di sini datanya sampai beberapa bulan sebelumnya ya begitu ya. Nah, di sini yang di grafik ini, yang 3 grafik ini adalah berasal dari 3 alat yang dipasang di lokasi yang berbeda begitu ya. Nah, kita juga di sini dilihat bahwa anomali itu terjadi, yang alat di sini merekam 1 bulan sebelumnya. Nah, yang kedua ini merekam sekitar lebih dari setahun sebelumnya. Nah, yang di bawah ini 4 tahun sebelumnya. Jadi jauh sekali. Dan ini pun tentunya dibuat, paper ini dibuat setelah gempa itu terjadi. Jadi ini flashback begitu ya, untuk mempelajari apakah groundwater ini bisa dijadikan precursor atau tidak. Nah, sekarang kita bayangkan misalnya, kita melakukan eksperimen monitoring groundwater di sini. Kita pasang gitu ya. Nah, kemudian 4 tahun sebelum gempa kita sudah tahu nih, wah ini ada anomali kelihatannya. Ada anomali groundwater, gitu, ada kenaikan, kemudian turun lagi. Dan ini terjadi, ini setahun segini ya, setahun turun naik, turun naik. Nah, saya tanyakan, ini ada pertanyaan misalnya, setelah orang tahu, oh ini ada anomali nih, kelihatan ada gempa. Tapi terus, bisa tahu nggak bahwa gempa itu terjadinya kapan? Susah kan, tetap susah. Susah. Dia mau bilang apa kalau misalnya waktunya masih 2005? Gempanya berapa lama lagi? Susah kan? Padahal kenyataannya ternyata terjadi 2008, 3 tahun kemudian. Dan kalau kita melihat hanya dari sensor ini aja, ada kenaikan yang cukup signifikan di sini, tapi tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan pola yang khusus begitu ya. Bahwa oh ini besok akan terjadi. Susah tetap. Walaupun kita tahu sudah ada anomali. Nah, kemudian ini inovasi baru begitu ya. Jadi dia mengambil radonnya bukan dari tanah atau dari air, tapi dari udara. Ini kasus gempa Tohoku 2011 begitu. Ini mempergunakan data 5 tahun. Cukup banyak rekamannya begitu ya. Dan ini pun ditulis setelah kejadian ya, bukan sebelum kejadian. Ini datanya bagus, lihat di sini. Yang terpenting, salah satu yang penting, precursor period, waktu terjadinya anomali gempa, sebelum terjadi gempa yang magnitudo 9 ini, sudah terjadi, sudah terlihat 3 tahun sebelumnya. Terlihat di sini ya, 3 tahun sebelumnya. Nah sekarang di sini pun bisa kita tanyakan ya, kalau misalnya sekarang kita memulai eksperimen radon, kemudian 3 tahun sebelum gempa Tohoku terjadi, sudah terjadi seperti ada anomali di sini kan, sudah ada kenaikan tajam, begitu. Terus kita mau bilang apa? Gempa akan terjadi sehari lagi, seminggu lagi. Apalagi di sini ada radon yang drop. Wah, orang udah mulai panik barangkali ya. Padahal setelah ini skalanya besar ini ya. Jadi beberapa bulan kemudian malah si radonnya kelihatan seperti normal di sini kan, seperti balik ke background begitu ya. Nah, setahun kemudian naik lagi dia. Turun lagi. Gempanya belum datang juga kan? Kemudian naik lagi dia. Sekarang naiknya sedikit lebih tinggi begitu ya. Nah, setelah naik sedikit lebih tinggi, baru gempa terjadi setelah lebih dari sebulan ya. Beberapa bulan kemudian baru ada gempa begitu. Jadi kalau kita melihat pola anomali yang terlihat di radon dan
waktu prekursor yang sangat lama, ya tetap susah kalau untuk akurat ya. Meskipun di sini kita bisa bilang bahwa terbukti kalau untuk forecast jangka menengah ini kelihatannya cukup efektif begitu ya. Baik, 1-2 slide terakhir ini. Jadi dari literatur kita tahu bahwa radon itu tidak selalu ada dalam setiap gempa, tergantung dari kondisi geologinya. Kemudian juga dibahas bahwa masih tidak mudah ya untuk memisahkan antara noise dengan sinyal. Kemudian radon ini tidak bisa dipakai untuk memetakan sumbernya atau sumber gempanya di mana, apalagi untuk menentukan besar gempanya berapa sih begitu ya. Itu tidak bisa dibaca dari anomali radon. Harus pakai metode lain. Jadi walaupun radon ini memang kelihatannya menjanjikan menjadi salah satu metode yang bisa kita pakai untuk riset prekursor gempa, tapi kelihatannya masih butuh riset yang lebih intensif, lebih komprehensif, lebih lama lah gitu ya. Jadi pada intinya kita perlu support ya penelitian gempa ini, termasuk untuk prekursor karena masih sangat sedikit di Indonesia ini. Jadi perlu terus dikembangkan begitu. Tapi kita harus ingat begitu ya, tidak ada teknologi atau metode yang sakti mandraguna begitu ya. Hanya ada di dunia pewayangan atau science fiction, apalagi yang instan. Hanya Indomie yang instan gitu. Dan kita sarankan metode ini bisa digabungkan dengan metode lainnya, dari seismik, dari GPS, dan yang lain-lain. Bahkan yang dari seismik dengan dari GPS pun yang kita jaringannya sudah cukup bagus di Indonesia ya. Tapi sampai saat ini belum ada tim peneliti yang betul-betul serius yang mengarah ke forecast ya, ke prekursor. Kita semua di sini peneliti gempa yang ada di Indonesia sekarang masih konsentrasi di yang mainstreamnya ya, untuk prediksi gempa yang mempelajari siklus gempanya itu. Kemudian yang terakhir, kita juga perlu juga paham bahwa propaganda untuk riset gempa ini juga harus hati-hati begitu ya, karena kalau disalahartikan oleh masyarakat nanti menjadi kontraproduktif begitu. Baik, ini saya akan stop share ini, Pak Fajar. Demikian barangkali yang bisa saya kemukakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dhani Hilman. Kita kasih aplaus dari rumah masing-masing, dari ruangan masing-masing. Luar biasa, Dr. Dhani Hilman, insight dari ahli gempa mengenai bagaimana progres perkembangan teknologi untuk melihat kegempaan di Indonesia, dan juga komentar-komentarnya tadi mengenai obstacle ya, apa kendala-kendala yang ada dalam penelitian kegempaan di Indonesia. Jadi mungkin disimpan dulu pertanyaannya, ini langsung naik di 23 pertanyaan Q&A answer, Dr. Dhani. Jadi nanti para narasumber bisa tolong menjawab juga di Q&A answer ya, kalau memang nanti sambil berjalan, nanti beberapa pertanyaan terpilih yang mungkin belum dijawab di Q&A answer akan coba kita sampaikan pada sesi diskusi. Ya, mungkin seperti itu. Jadi mohon tetap mengisi pertanyaan di Q&A answer ya. Kemudian nanti pertanyaan mengenai absen dan link materi akan dibagikan beberapa saat sebelum acara ini berakhir. Baik, saya lanjut ke narasumber kedua dalam sesi berbagi ini, Dr. Heru Hendrayana. Terima kasih, Dr. Dhani Hilman. Jadi mungkin Dr. Heru Hendrayana ini adalah sejawat dari Profesor Sunarno ya, sama-sama staf pengajar Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Jadi S1-nya di Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, kemudian S2-nya di Aachen ya, di Jerman, menjadi RWTH, kemudian S3-nya juga sama di Aachen dan RWTH. Baik, mungkin Dr. Heru saya persilakan waktunya 10 menit. Silakan Dr. Heru. Terima kasih Pak Moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Yang pertama, saya ini di sini tertulisnya mewakili PAI gitu ya. Mohon izin teman-teman di PAI. Sebetulnya saya nggak tahu apa Pak Fajar sudah mengizinkan atau belum. Tapi paling tidak begini, saya ingin mewakili dari teman-teman yang belajar air tanah gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan, karena saya tidak ahli radon atau wadon, kalau wadon lainnya mungkin. Nah, kalau radon tentunya tidak ahli,
Yang lain-lain juga tidak ahli, ahlinya hanya satu, saya ini ngertinya cuma air tanah saja, jadi groundwater. Maka saya meninjau atau bukan menanggapi, pandangan lah, lebih kepada pandangan dari kacamata hidrogeologi. Mudah-mudahan ini memberikan sedikit arti gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu adalah hidrogeologi pada waktu orang belajar hidrogeologi itu adalah 70% itu belajar tentang wadahnya gitu ya. 60-70% itu wadahnya, batuannya. Jadi bukan airnya, bukan isinya. Hidrogeologi itu belajar wadah yang mengandung air ya, jadi airnya itu air tanah gitu ya. Nah, itu yang dipelajari. Jadi bukan hanya isi tetapi wadahnya. Ini satu kunci dulu. Jadi sudut pandangnya nanti adalah lebih kepada wadahnya, akuifernya atau batuannya, proses-prosesnya di dalam akuifer, mekanisme flow-nya dan sebagainya. Yang kedua adalah seorang ahli air tanah atau yang belajar air tanah itu pada saat melihat isotop, radon atau apapun yang lain, tritium, deuterium, macam-macam, itu adalah sebagai tools. Jadi orang air tanah itu memandangnya pasti sebagai sebuah tool untuk menganalisis, untuk mengevaluasi kondisi hidrogeologinya, air tanahnya, subsurface-nya, subsurface groundwater-nya. Dengan segala macam fenomenanya, itu pasti itu sebagai tool. Sama seperti kalau orang air tanah melihat geofisika. Geofisika juga sebagai tool. Entah itu seismik, geolistrik, ataupun apapun itu, georadar, itu sebagai tool di dalam memahami kondisi air tanahnya. Nah, itu yang harus kita lihat kalau seorang ahli air tanah melihatnya demikian. Sehingga orang air tanah itu menggunakan tool itu tidak pernah sendirian. Tool itu harus dikombinasikan dengan tool yang lain atau metode yang lain. Sebenarnya nanti akhir-akhirnya sama dengan Pak Hilman tadi ya, Pak Dhani. Saya kira akhirnya nanti kesimpulannya akan sama sebetulnya. Jadi tidak bisa dipakai sendiri. Perlu gabungan atau kontrol dari metode atau tools yang lain. Nah, saya pernah, ini contoh saja, pernah punya pengalaman yang sangat fatal gitu ya. Dua saja saya ceritakan. Seseorang menggunakan geolistrik gitu. Kemudian berdasarkan resistivity-nya yang bersangkutan itu mengatakan ini batu gamping. Saya lihat betul. Ya, jadi alatnya sangat canggih, bagus dengan 2 dimensi, dengan segala macam, dengan presisi yang sangat tinggi. Kemudian cara mengukurnya juga sudah benar, metodenya benar, menginterpretasikan batu gamping. Di mana ini? Ini di lereng Merapi, Pak, di atas Kaliurang. Lah, saudara pernah melihat yang lain? Geologinya saudara lihat tidak, Pak? Ini dasarnya adalah buku. Dasarnya adalah angka ini adalah batu gamping, resistivity. Ini sudah benar, Pak. Ya benar, betul. Tapi dari sisi yang lain adalah fatal. Kan begitu. Itu contoh real. Kemudian contoh yang kedua, saya lupa itu apakah di Sumbing, Sindoro atau di Ungaran. Seseorang memakai metode menentukan umur air tanah dari sebuah mata air. Gitu. Kemudian saya tanya berapa itu? Umurnya ketemu 200 tahun, Pak. Baik, metodenya bagus, alatnya bagus. Ketemu daerah Richardnya, ketemu Pak. Mata di sini Pak, ketinggian sekian dan sekian. Berapa jaraknya? Kira-kira 3 km dari mata air ini. Saudara sudah meneliti mata airnya apa? Tidak, Pak. Ini mata airnya kan dari air tanah dangkal, Pak, keluar, Pak.
200 tahun. Betul nggak kira-kira dari seperti itu? Saudara lihat nggak batuannya kayak apa? Oh tidak Pak, ini dasarnya kan dari isotop Pak. Nah, lagi-lagi fatal. Nah, itulah dari contoh itu sebetulnya kami dari orang yang belajar air tanah atau hidrogeologi tidak pernah menggunakan metode itu menjadi satu kemudian dilihat diinterpretasikan. Jadi kami selalu akan mengecek metode-metode itu dengan tools yang lain. Jadi geofisika kami memakai, isotop kami memakai, tetapi kami selalu mengontrol itu dengan metode lain. Misalnya geoisotop, kita selalu menggunakan bagaimana hidrogeokimianya, bagaimana fasiesnya. Kemudian kita melihat lagi bagaimana kondisi geologinya, hidrogeologinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dari semua itu baru kita mengambil sebuah kesimpulan yang didukung oleh beberapa pendekatan tadi. Nah, itulah sebenarnya sudut pandang dari air tanah selalu seperti itu. Jadi sekali lagi isotop di dalam air tanah itu sebagai tool memang. Nah, kemudian bagaimana dengan monitoring? Monitoring. Seorang hidrogeolog begitu melakukan monitoring pada sebuah sumur, kita tidak bisa melihat hanya itu sebuah sumur. Oh, ada airnya. Tidak. Pada saat kita melihat itu, maka kita akan melihat apa yang kita monitor. Apakah itu air tanah dangkal, air tanah dalam, bagaimana litologinya, bagaimana flow-nya dan sebagainya. Jadi pada saat kita melakukan monitoring, tentunya kita selalu berpikir karakteristik air tanah misalnya di daerah Batu Gamping, di daerah aluvial pantai, aluvial sungai, daerah volkanik, daerah aluvial yang lain, itu pasti berbeda-beda. Air tanah dalam, air tanah dangkal, air tanah tertekan, air tanah bebas, itu memberikan mekanisme, memberikan efek dari hasil monitoring itu yang berbeda-beda. Itu selalu kamu lihat seperti itu. Jadi tidak bisa kita melakukan monitoring asal sumur, kemudian kita monitor, kita lihat hasilnya. Nah, berkaitan dengan radon tadi yang sudah disampaikan, tentunya tadi Pak Hilman juga sudah menyampaikan gitu ya. Radon tentunya tidak semuanya timbul di semua batuan, tergantung kondisi geologinya. Nah, ini adalah satu poin bahwa geologi itu harus dilihat dulu sebetulnya apakah di daerah itu mengandung unsur-unsur yang sebagai source dari radon tadi. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian bagaimana sumur yang dipantau itu? Apakah dia tertekan, apakah dia bebas, itu di dangkal atau di dalam dan sebagainya. Semuanya itu menjadi ada kaitannya terhadap radon yang dideteksi dengan sebuah alat ukur tadi. Ini sangat kompleks sebetulnya. Jadi saya kira saya sepaham dengan pembahas pertama tadi bahwa kita ingat bahwa gempa itu adalah proses geologi. Proses yang sangat kompleks, proses yang sangat-sangat rumit yang itu harus didekati dengan berbagai metode dan berbagai pendekatan yang lain. Sama seperti saya tadi menyampaikan geolistrik itu tidak bisa diukur, dilihat angka, dilihat tabel. Kemudian tadi dating kita kena ketemu kemudian sekian disimpulkan. Saya kira itu kurang cantik gitu ya. Jadi perlu pendekatan yang lain. Jadi sekali lagi sebagai singkat saja Pak Fajar ya. Jadi pandangan itu karena ini bukan saran tapi
pandangan seorang ahli dari teman-teman yang di air tanah apabila melakukan monitoring apapun yang ada di dalam air tanah itu wadah itu menjadi tinjauan utama, bukan isinya. Kalau saya hanya mengambil isi, itu sebetulnya bukan orang ahli air tanah, tapi harus wadahnya. Itu harus dilihat secara benar dulu, baru nanti kita lihat hasilnya. Nah, kesimpulannya tentunya saya tetap mengapresiasi bahwa penelitian ini sangat baik dan perlu disupport, tapi masih memerlukan pendekatan ilmu lain yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dhani, mulai dari seismik, sumber gempa, segala macam tadi. Saya kira masih banyak yang harus digabung untuk memprediksi sebuah kejadian gempa. Tapi sekali lagi radon di dalam air tanah itu sesuatu hal yang baik yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Saya kira itu Pak tanggapan saja ini karena saya juga bukan ahli radon tadi. Terima kasih. Saya kira selamat siang, selamat berlibur dan selamat jadi pemuda hari ini kita semua. Semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Heru Hendriada. Kita kasih aplaus pada Dr. Ya, Dok, jadi mungkin PAI Perhimpunan Ahli Air Tanah ya memang afiliasi ya selain dari Universitas Gadjah Mada, Pak Dhani juga dia di Pusgen PUPR, saya juga di IAGI, jadi ya udah ada izin kok, udah ada izin Pak semuanya, jadi kita sama-sama dan ini juga saya lihat banyak ya dari IAGI ya Ikatan Ahli Geologi Indonesia, dari Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia, ya, dan juga dari Pusgen hadir. Terima kasih di Bapak Ibu saya lihat namanya. Kemudian ada para sesepuh kami, Profesor Jan Helwakan, Pak Profesor Jan, terima kasih sudah hadir. Ada Profesor Wahyu Hantoro, juga ini adalah senior-senior kami di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI. Terima kasih banyak. Baik, mungkin kita langsung masuk ke sesi ketiga. Dr. Agustia sudah bisa siap-siap memasuki ruangan dari BMKG. Ya, siap Pak. Dr. Jadi ini Dr. Agustia Aditya Marta, ini adalah dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ini usernya ya, ini garda depan ini untuk bicara mengenai early warning system, mengenai pengurangan risiko bencana ya. Beliau menamatkan S1-nya di Universitas Attalia, kemudian S2 dan S3-nya di Institut Teknologi Bandung. Silakan mungkin memberikan tanggapan, masukan terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan pagi ini. Silakan. Ya Pak, izin share screen Pak Fajar. Ya. Terima kasih Pak Fajar dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kami ingin membawakan mengenai perkembangan penelitian riset kami dengan menggunakan salah satunya kita menggunakan metode radon di Puslitbang BMKG. Bisa kita lihat ini kejadian gempa, ini saya share kejadian gempa di tahun 2020 ini aja hingga September. Hingga September bisa kita lihat ini betapa banyaknya gempa di wilayah Indonesia. Ini sekitar lebih dari 3.500 gempa dengan magnitudo 1 hingga 7. Bagaimana dengan magnitudo 5? Nah, magnitudo 5 relatif lebih sedikit, tapi setidak-tidaknya ini relatif hampir tiap minggu mungkin pasti ada muncul dengan magnitudo itu. Apalagi magnitudo 4,5 saya rasa lebih banyak lagi. Jadi terjadi sekitar ada lebih dari 150-an event dengan magnitudo di atas 5. Nah, apa yang sudah kami lakukan di BMKG? Dari selain ini sebenarnya kalau dari saya pribadi ini kalau riset saya ini riset tentang noise tomography. Enggak saya sebut noise tomography, cuman karena kebetulan diamanai sebagai PIC untuk prekursor di Puslitbang, maka di ini saya mencoba untuk menginformasikan apa yang sudah kawan-kawan kami lakukan di BMKG, di Puslitbang BMKG. Jadi kita sebenarnya tidak hanya radon saja, prekursor gempa bumi ini banyak sekali, termasuk di geofisika yang sudah dilakukan juga di operasional kami di Kedeputian Geofisika itu ada menggunakan metode medan magnetik, kemudian kita menggunakan VPVS, penurunan VPVS, dan selain itu juga kita menggunakan anomali interaksi geoatmosferik, termasuk salah satunya anomali suhu, kenaikan kelembapan, dan yang di tema ini kita juga menggunakan metode anomali geokimia gitu.
Ya, salah satunya itu kenaikan suhu air dan konsentrasi radon maupun toron. Jadi sejak 2015, jadi sebelumnya saya di operasional di Kedeputian Geofisika, cuma sejak 2018 dipindah tugaskan di Puslitbang BMKG. Jadi sebelum saya di Puslitbang BMKG, ini radon ini sudah dikembangkan di Puslitbang itu sendiri. Jadi sejak 2015, jadi sebelum saya bergabung nih. Jadi ada 2 tempat di lokasi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Tadulako, di Universitas Tadulako, dan satu lagi di Palolo. Jadi harapannya ketika masuk, karena kita tahu bahwa Tadulako dan Palolo itu merupakan segmen yang aktif, tapi di wilayah tersebut beda segmen gitu. Jadi hipotesanya itu kalau misalnya kita pasang di Tadulako dua-duanya, mungkin kita tidak akan mendeteksi gempa yang akan terjadi di Palolo. Begitu pula sebaliknya. Saya itu juga di Jogja, di tempatnya Prof. Narno. Nah, ini kita juga lihat, kita install 2 stasiun radon sejak 2015. Nah, ini di Pundong dan satu lagi di Piungan. Nah, bagaimana dengan sistemnya? Sistemnya ini kita selain mengamati berapa radon yang dideteksi oleh sensor kami, selain itu juga kami mengamati water level, selain itu juga geotemperatur. Jadi ketiga metode ini kita gabungkan di stasiun untuk anomali radon itu sendiri. Nah, saat ini pun dengan semangat ya, kita tidak mau, yang sebagai kita yang muda tidak mau kalah dengan Pak Narno juga sebenarnya. Nah, kita coba di tahun ini 2020-2021 kita membangun pemantauan untuk gas radon di Sesar Lembang. Nah, bisa kita lihat, kita ada beberapa stasiun yang akan kita tempatkan di 2020-2021. Ini bekerja sama dengan PT KMR, tepatnya di timnya Pak Mahsun dan kawan-kawan. Nah, ini kita sudah mulai menginstall di wilayah Lembang. Tepatnya yang pertama kita install ada di wilayah di stasiun kami sendiri. Stasiun kami sendiri ini kebetulan di situ ada sumur tua yang tertutup dan kita manfaatkan aja sumurnya di situ. Dan kita juga sudah mendeteksi berapa nilai di wilayah tersebut, nilai radonnya. Nah, ini baru sekali sebenarnya. Ini sekitar 2 minggu yang lalu kita mencoba untuk memetakan nilai gas radon. Jadi selama 2 hari kita muter mencari sumur. Jadi waktu itu kita mencari sumur, kita mencoba, kita open mind, kita terbuka sebenarnya. Apakah radon ini bisa mendeteksi slip rate yang terjadi di wilayah Lembang? Kita mencoba-coba. Awalnya beberapa kita lihat ini sesar Lembang yang mohon maaf ini sengaja tidak ada koordinatnya. Nah, ini belum kita publish. Ini di sekitar di paling dekat dengan segmen Lembang di bagian selatan itu relatif nilainya jauh lebih besar dibandingkan di bagian utara segmen Lembang. Begitu pula di wilayah yang paling timur, di titik paling timur itu sekitar ada relatif hampir sama, tinggi juga. Cuman yang menarik di sekitar farmhouse itu di lembah-lembah itu nilainya hampir 0. Paling besar 0 hingga 165 kita dapatnya. Ini satu pertanyaan juga menarik juga. Ini hanya sekilas saja, tidak dukung sama prekursor kalau untuk yang slide ini. Nah, kita ini sekilas kita melaporkan bahwa kita di Jogja itu sejak 2015 sudah memantau anomali radon itu. Cuman kenyataannya kadang ada anomali tetapi gempanya tidak ada. Kadang ada gempa lalu anomali tidak ada. Ini yang sedang kita dalamin saat ini. Bisa kita lihat di gempa-gempanya. Bisa kita lihat di sini. Ini ada anomali radon, konsentrasi radonnya di sini. Ini water level, kemudian geotemperatur. Kalau dilihat karena kejadian di tahun 2017 itu gempa magnitudenya tidak lebih dari 4, maka geotemperatur saya rasa tidak bisa mendeteksi dengan baik, begitu pula dengan water level. Tetapi untuk konsentrasi gas radon bisa kita lihat beberapa event, beberapa anomali bisa mendeteksi beberapa kejadian. Yang di bawah ini merupakan kejadian gempa buminya. Bisa kita lihat. Jadi sekilas, dari sini bisa kita lihat, ini kejadian gempa, dan itu pun kita tidak mendeteksi secara keseluruhan. Ini kita hanya beri jarak sekitar 50 km dari radius stasiun tersebut. Karena logikanya tidak kecil sebenarnya, kecil kemungkinan di wilayah di segmen ini bisa mendeteksi
gempa yang akan terjadi di segmen yang jauh di sana. Contohnya di segmen Aceh mungkin gitu ya. Itu saya rasa itu kecil kemungkinan. Karena sebenarnya ternyata di wilayah sini juga kaya akan gempa. Jadi gempa tidak hanya terjadi diakibatkan oleh gempa-gempa yang besar saja anomali ini. Tapi anomali ini bisa diakibatkan oleh anomali gempa-gempa yang kecil. Termasuk magnitudo 2 gitu. Mungkin yang tidak dirasakan magnitudo 2 oleh masyarakat di wilayah tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini penelitian kami apa adanya. Jadi ini ada yang terkonfirmasi, ada yang tidak terkonfirmasi. Ini kita, ini sebagian besar. Kenapa tidak terkonfirmasi? Ini yang sedang kita proses saat ini. Kita cross check batuannya juga. Apakah batuan itu tidak mengandung radonnya minim, atau batuan tersebut di wilayah tersebut batuannya segmennya tidak di lokasi sensor kami tidak bisa mendeteksi gas radon yang diakibatkan oleh pergerakan dari segmen yang pecah tersebut, yang mengakibatkan gempa tadi itu. Terus kita cek di Pundong. Di Pundong begitu juga. Malah Pundong ini relatif jauh lebih banyak yang miss dibanding yang terdeteksi. Jadi kalau misalnya kita banding Piungan itu relatif sekitar lebih dari 60%, sekitar 60% itu terdeteksi, terkonfirm, ada sinyalnya, ada gempanya. Tapi yang di Pundong ini kadang ada banyak, bisa kita lihat di nomor 7, ini berarti tidak ada anomali, tapi ada gempa terjadi. Nah, begitu pula yang ini di 10-11, ada anomali, tapi gempanya tidak ada. Nah, ini satu pertanyaan, kenapa hal ini terjadi? Ini saat ini yang sedang kita sebelum. Jadi metode ini kami anggap masih belum proven, belum siap untuk disampaikan ke masyarakat, karena kita di 2017 itu kita berkaca lah di hasil anomali radon kita yang di Jogja itu sendiri. Kayaknya belum siap gitu. Setelah itu, ini kejadian setelah kita proses lagi di Sulawesi Tengah. Kemudian waktu itu gempa 28 September 2018. Nah, bisa kita punya 2 pemantau radon waktu itu. Ada Tadulako dan Palolo. Nah, bisa kita lihat di sini, emang di sebelum kejadian gempa, jadi sekitar 13 Agustus terdapat anomali kenaikan radon yang cukup signifikan. Dan itu hingga terjadi 28 September. 28 September ini tepatnya kejadian gempa tersebut. Terus kemudian ada gempa yang beruntun, gempa susulan yang tidak kunjung berhenti waktu itu. Dan ini bisa terdeteksi juga dari anomali radon ini. Tapi dengan jarak, ini jaraknya sekitar jarak dari event dengan stasiun kita sekitar 78 km. Nah, sedangkan stasiun kita yang di Palolo itu mempunyai jarak sekitar di Palolo tidak mendeteksi adanya anomali sama sekali. Mungkin ada 2 faktor. Yang pertama, jarak antara Palolo dengan event gempa itu sendiri, kejadian gempa itu sendiri itu sekitar lebih dari 100 km. Terus yang kemudian perbedaan segmen, karena Palolo ini beda segmen dengan Tadulako, itu bisa saja hal itu mengakibatkan Palolo tidak bisa mendeteksi akan kejadian gempa di Tadulako, di sekitar Palu, di sesar Palu Goro. Begitu pula dengan water level. Water level pun juga di sini bisa terdeteksi adanya penurunan water level yang sangat drastis, kemudian normal kembali di tanggal 20 Agustus 2018. Begitu pula temperatur tanah berbeda dengan temperatur udara. Ini temperatur yang kita pasang di bawah tanah. Ini untuk memantau temperatur bawah tanah. Ini kita lihat sudah mulai ada penurunan secara linier. Jadi terus menurun hingga saat kejadian gempa itu terjadi. Jadi ketika gempa terjadi, selesai gempa utama terjadi, kemudian kembali menuju ke nilai normalnya kembali. Nah, ini dengan semangat 2018 ini, dengan berkaca kejadian seperti itu, maka kita mencoba untuk ternyata radon ini bisa bermanfaat sebenarnya, sangat potensial gitu. Dan kami yakin meskipun saya sebenarnya seismologis, cuman kita coba untuk ke prekursor sendiri, kita pada titik yang yakin bahwa radon kedepannya sangat berpotensi untuk riset prekursor gempa bumi gitu.
Nah, mungkin nanti ke depannya kita bisa berkoordinasi dengan Pak Narno, bagaimana kemungkinan, bagaimana peluangnya ke depannya kita bisa menginstall beberapa stasiun di seluruh Indonesia, Pak. Nah, mungkin nanti kita buat jaring-jaring yang lebih luas ke depannya, kolaborasi riset untuk radon ini. Dan tentunya kita saling bergandengan antara ahli radon dengan seismologis tentunya, karena seismologis mungkin lebih paham bagaimana mekanisme gempa itu terjadi, dan mungkin orang radon lebih paham, jadi kedua-duanya itu saling bersinergi. Nah, ini harapan kita, jadi mimpi kita itu nanti ada, karena radon sendiri sebenarnya banyak fungsinya, tidak hanya gempa bumi, termasuk kesehatan, termasuk vulkanologi, ada geotermal juga. Kita harapkan kedepannya mungkin ada database radon nasional, dan ini kita saling bersinergi bersama, dan untuk termasuk salah satunya untuk prekursor gempa bumi ini. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agustia. Kita kasih aplaus ya dari ruangan masing-masing. Ya, jadi terima kasih, luar biasa. Rupanya di user pun sudah menarik perhatian ya mengenai frontier riset ini ya. Jadi memang tadi hanya mungkin harus di-note dari para narasumber terdahulu bahwa tidak ada metode yang bisa berdiri sendiri ya. Jadi tadi saya mengquote dari Pak Dhani ya, tidak ada metode sapu jagat kecuali di dunia pewayangan gitu ya. Jadi semuanya harus saling mengkalibrasi, saling mengkonfirmasi. Tadi datanya sudah luar biasa ya. Mungkin itu data radon di air atau di tanah? Mungkin bisa saya ini sedikit Pak Dr. Agustia. Siapa? Di tanah Pak. Kita di dalam sumur ya? Pak. Dalam sumur, Pak. Ya, oh, di air ya, berarti radon air. Gas di dalam sumur. Ya, di atasnya air, Pak. Di atasnya air. Tidak masuk ke air, Pak. Oh, tidak masuk ke air, tapi langsung di atas air ya. Karena ya, di atas air, tanah, Pak. Kami juga sudah mengukur ini ada sedikit buster ya. Jadi radon tanah itu bisa jadi mengurangi radon, bisa menyerap, atau bisa dia rilis juga. Ya, harus hati-hati ya. Ya, oke, mungkin kita kasih applause ya. Jadi tadi dari usernya sudah cukup lengkap. Ini kemudian kita masuk ke, terima kasih Dr. Agustia, kita ke Dr. Maksun ya dari Batan ini hulu sekali nih mengenai radonnya ya. Jadi Dr. Maksun ini dia sekarang di Badan Tenaga Nuklir Nasional ya. S1-nya adalah fisika di Universitas Pajajaran, kemudian S2-nya fisika di Universitas Indonesia, dan S3-nya di Ibaraki University Jepang.